Mau kau bawa kemana makananku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Misteri. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita horor tentang tumbal pesugihan, di mana ada sebuah keluarga yang menggunakan pesugihan untuk melancarkan usaha restorannya dan menjadikan anak-anaknya tumbal sehingga mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini. Jangan lupa tekan juga tombol like dan juga komen pada tiap video yang kita buat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Karena kita akan bagi-bagi door prize berupa pulsa 100.000 untuk 10 orang pemenang. Door prize akan diundi apabila subscriber kami sudah mencapai 1.000. Terima kasih. Di sini aku akan menjadi narasumber. Perasaanku selalu sedih bercampur takut ketika mengingat kembali kejadian tragis yang menimpa keluargaku sekitar tahun 2008 lalu. Cerita ini kubagikan bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar peringatan untuk kita semua. Jangan pernah sekali-sekali meminta pertolongan kepada jin dalam hal apapun. Cerita bermula saat aku dan keluargaku terpaksa pindah dari Pulau Jawa ke Sulawesi. Hal ini dilakukan karena usaha bapakku bangkrut. Kami terpaksa mengikuti saran salah satu kerabat ibuku yang ada di kota kecil di Sulawesi untuk pindah. Di tempat baru ini, kami menempati salah satu rumah milik teman kerabat ibuku. Kami tak perlu membayar, cukup merawat rumahnya saja. Dengan bantuan teman-teman ayah di Surabaya, ayahku mencoba peruntungan baru dengan membuka warung di pinggiran kota besar di Sulawesi. Ya, kenapa nggak minjem uang di bank aja buat modal? Biar bikin usaha yang lebih besar, tanyaku saat kami mencari ruko untuk disewa. Hus, uang bank itu riba, nanti usahanya nggak berkah. Lagi pula, apa yang bisa dibuat jaminan? Jawab ayahku sedikit ngegas. Aku sendiri sebenarnya sangat keberatan saat keluargaku memutuskan pindah. Tapi mengetahui ayahku sudah kepalang pontang-panting untuk mengurusi kami, aku tidak pernah berani berbicara secara langsung soal ketidaksetujuanku ini. Aku sudah cukup nyaman dengan tinggal di kota Surabaya. Di sana semuanya ada. Lalu tiba-tiba harus pergi begitu saja. Ini jelas membuatku sedikit tak nyaman. Tapi semua bisa kutahan, apalagi setelah melihat kedua kakakku yang bertekad pindah kuliah juga. Anggota keluargaku ada 5, termasuk aku. Ada ayah, ibu, kakak perempuanku yang paling tua, kakakku yang nomor 2 yang saat ini duduk di kelas 2 SMA, dan aku masih kelas 6 SD. Jarak tempuh dari rumah ke ruko yang disewa ayahku untuk membuka warung cukup jauh. Kata ayah sih biar dekat dengan kota Palu. Sedangkan tempat tinggal kami memang cukup jauh dari keramaian. Membantu kedua orang tuaku mempersiapkan warung jadi kebiasaan baru kami sekeluarga. Di masa-masa ini, aku benar-benar merasakan keluarga kami semakin dekat. Tapi tanpa ku sadari, orang tuaku menyembunyikan rahasia besar dari kami bertiga. Pak, nanti Arif bantu-bantu di warung ya. Hari ini sekolah cuma setengah hari, karena guru-guru pada rapat semua. Ujarku di suatu pagi.
"Iya, nggak apa-apa, bantu-bantu di warung," jawab ayahku. Tak sampai jam 11 siang, kegiatan belajar mengajar dibubarkan dengan alasan rapat dari sekolah. Warung ayahku bisa dijangkau dengan naik ojek. Ini bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Tapi sesampainya di warung, prak! Suara keras menyambut kedatanganku. "Pokoknya aku mau balik ke kota Surabaya." Terdengar suara teriakan dari dalam warung. Tak berselang lama, kakak perempuanku keluar sambil memegangi pipinya yang merah. Aku langsung lari ke dalam warung. Kulihat ibuku menangis di salah satu bangku panjang warung. Sementara ayahku terdiam di belakang kaca etalase lauk warung. Ibu yang melihatku langsung meraih tanganku. Ia memelukku erat-erat seakan aku mau pergi. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Ibuku hanya menjawab pertanyaanku dengan tangisnya. Aku melihat ayahku memegangi kepalanya sambil beberapa kali mengumpat. "Kenapa, Bu?" Aku coba lagi bertanya pada ibuku. "Mbakmu tuh pengen balik ke Surabaya," sahut ayahku. Sementara ibuku masih diam sambil terus menyela air matanya. "Arif ngerti kan? Ayah baru mau mulai usaha. Usaha ayah di Surabaya sudah bangkrut. Mulai usaha dari nol itu nggak gampang, Nak," ujar ayah. Aku melihat ayah memegangi tangannya. Tak lama, beliau menangis sambil mengumpat pada dirinya sendiri. Di warung hanya ada kami bertiga, tanpa ada pembeli satupun sedari tadi. Warung sesepi ini adalah hal biasa semenjak ayahku membuka usaha warung, dan itu sudah sejak 2 bulan lalu. Tiba-tiba ayahku bangun dari tempat duduknya, menghampiri ibu, berbisik kepadanya, lalu tanpa pergi sedikit pun melihatku. Kemudian ayahku kembali terlambat hari itu. Namun kepulangannya petang itu benar-benar mengubah keluarga kami. Aku ingat betul, ketika aku menyambut ayahku di depan pintu dengan riang, ibuku seperti ragu untuk menyambut. Dia hanya menyilangkan kedua tangannya di dada dan terlihat gelisah. "Kakakmu kemana?" tanya ayahku. "Di kamar ya, jangan marahi kakak ya," pintaku pelan. Ayahku menjawabnya dengan senyum untuk kemudian berjalan menuju kamar. Ibu lantas menyuruhku tidur. Aku yang waktu itu masih bocah pun tahu wajah ibu benar-benar seperti orang yang kebingungan. Sayangnya, aku tak berani bertanya. Semenjak malam itu, semuanya seolah menjadi mudah. Warung keluarga kami tiap harinya ibarat hari pertama bioskop memutar film box office. Hampir tak pernah sepi pembeli. Terpaksa aku dan kakakku harus ikut membantu jaga warung. Sekitar 4 bulan berlalu, semenjak kami menjalankan warung, ayahku memutuskan membuka cabang baru yang berada di pusat kota, sekaligus merekrut karyawan dengan jumlah yang tak sedikit. Saat itu, hidup kami benar-benar berubah drastis. Belum ada setahun, keluarga kami sudah bisa membeli rumah yang bahkan lebih besar dari rumah kami di Surabaya. Ayahku membeli rumah di kota lengkap dengan perabotannya. Keuangan keluarga kami kembali stabil, bahkan jauh lebih baik.
Aku bahkan tak perlu lagi naik ojek ke pangkalan untuk berangkat ke sekolah. Mobil yang terparkir di rumah ada 3, belum termasuk mobil operasional restoran. Di tahun 2009, keluarga kami sudah memiliki 3 restoran besar dengan karyawan yang jumlahnya ratusan. Kakak perempuanku juga tak lagi merengek-rengek minta kembali ke kota Surabaya. Sampai pada suatu hari, akhirnya aku tahu sebuah rahasia. Saat itu, aku dan 3 temanku sengaja berkunjung ke restoran ayahku. Bangunan restoran yang dulu hanya bisa memuat 7 hingga 9 orang, kini bisa memuat puluhan orang. Tapi menurut salah satu temanku, ia melihat hal ganjil pada salah satu karyawan restoran kami. Itu karyawan ayahmu kan? Tanyanya sambil menunjuk salah satu karyawan perempuan. Aku mengangguk. Itu ada yang membuntuti, kok diam aja sih? Ujarnya. Apa sih, Mat? Itu kakak pelayan cuma sendirian. Kok kamu bilang ada yang buntuti? Jangan ngawur. Jangan-jangan kamu naksir ya, Cok? Timpal Tejo. Salah satu temanku yang bernama Tejo memang kocak. Benar ini, Jo. Aku tadi lihat ada makhluk hitam besar di belakang mbaknya, jawab Ahmad. Sudah, habiskan makanan kalian. Habis ini ku ajak kalian ke tempat yang Yahud deh pokoknya. Ujarku mencoba memisahkan pertikaian kawan-kawanku. Selesai menyantap hidangan, ku ajak mereka ke salah satu bukit yang tak jauh dari perkampungan dekat restoran. Bukit tersebut adalah salah satu spot favoritku untuk melihat pemandangan sekitar. Tak jauh dari bukit itu juga ada telaga jernih nan segar. Masih jauh nggak, Rif? Lelah aku ini, ujar Ahmad. Bentar lagi kok, jawabku. Setibanya di puncak bukit, kukira semua kawanku senang. Aku benar-benar puas bisa menunjukkan tempat ini. Tapi saat itu aku tak sadar ada yang aneh dengan Ahmad. Kukira dia cuma lelah. Kenapa, Mat? Kok mukamu pucat gitu? Kalau kamu lelah, habis ini kita renang di telaga, ujarku. Ahmad tak merespon, malah menatapku kosong. Ketika kami berjalan menuju telaga, Ahmad menarik lenganku. Aku melihat mukanya yang benar-benar ketakutan. Temanku yang satu ini memang dikenal cukup peka dengan hal-hal gaib. Rif, makhluk hitam besar yang tadi kulihat di restoran, sekarang lagi lihat kita dari telaga, bisik Ahmad. Aku gak lihat apapun, jawabku sambil melihat telaga dari kejauhan. Sementara 2 kawanku yang lain sudah lari dan melepas bajunya. Ayo, aku renang duluan ya, ujar Tejo. Aku mencoba tak menggubris apa yang dikatakan Ahmad dan langsung ikut nyebur. Ketika aku, Tejo, dan Budi asyik berenang, Ahmad hanya melihat kami dari pinggiran telaga. Kamu kenapa, Mat? Teriak Budi. Ahmad hanya diam dari kejauhan. Setelah hampir setengah jam berenang, aku memutuskan untuk istirahat. Tak lama kemudian, Tejo juga ikut istirahat di sisi telaga. Tapi ada yang ganjil. Tejo melambaikan kedua tangannya padaku dan Ahmad, tanpa bersuara. Kami langsung berlari mendekatinya. Ada apa, Jo? Tanyaku. Tejo masih terdiam. Ia menggigil sambil memeluk kedua kakinya. Ahmad mendekat dan berbisik ke Tejo.
Setelah itu, Tejo menangis sejadi-jadinya dan berteriak. "Budi, Mat! Aku tadi dengar Budi minta tolong. Kukira dia kram. Mau ku bawa dia ke pinggir telaga. Tapi ketika aku tarik tubuhnya, kok berat ya? Tubuhku rasanya ikut tertarik ke dalam telaga. Sampai akhirnya aku kehabisan nafas dan ku lepas si Budi. Aku takut, Mat," jelas Tejo. Aku seakan tak percaya apa yang diucapkan Tejo. Mungkinkah ini prank? Tapi melihat Tejo yang biasanya kocak jadi ketakutan seperti ini, jelas munculkan banyak pertanyaan dalam benak. Lalu di manakah si Budi berada? Aku dan Ahmad masih berusaha menenangkan Tejo yang gemetaran. Sementara itu, Budi tak jua muncul dari dalam air. Dengan keadaan yang masih bingung, Ahmad tiba-tiba berteriak seperti kerasukan. "Jo, awas kau, Jo!" teriak Ahmad tiba-tiba. Kedua tangan Ahmad sudah mencekik leher Tejo yang masih linglung. "Woi, kamu ngapain, Mat?" teriakku pada Ahmad. Pupil Ahmad tertarik ke atas, matanya membelalak, suaranya berat, tak seperti Ahmad yang biasanya. Sadar ada yang tak normal dengan Ahmad. Ku tarik tangannya dari leher Tejo sekuat mungkin. Namun Ahmad tak bergeming. Tangannya seperti sudah menempel erat di leher Tejo. "Istighfar, Mat, istighfar. Tejo mati nanti kalau kau cekik," ujarku. Kubacakan ayat-ayat suci sebisaku ke telinga Ahmad. Kalau tidak salah surat Anas. Baru kubacakan 2 ayat, Ahmad menoleh. Mukanya benar-benar tak seperti Ahmad yang biasanya. Selama mengenalnya, ia tak pernah membuat ekspresi semengerikan ini. Kukira Ahmad menoleh padaku karena sudah sadar, tapi ternyata tidak. Ia malah menunjuk dadaku dengan keras menggunakan tangan kirinya hingga tubuhku terpental. "Kenapa kau lepaskan aku, Jo? Kenapa?" teriak Ahmad tepat di muka Tejo. Sepertinya yang merasuki tubuh Ahmad adalah arwah Budi, yang sekarang tampaknya sudah tewas tenggelam. Tejo ketakutan setengah mati. "Sorry, Bud. Maaf. Aku nggak kuat tarik tubuhmu, Bud. Tolong lepaskan aku, Bud," jawab Tejo sambil terbata-bata. Ahmad yang saat ini di depan mataku hanyalah jasad semata. Aku merasa saat ini kami sedang menghadapi kemarahan Budi yang tidak terima karena dibiarkan tenggelam oleh kawan sepermainannya. "Budi, kalau ini benar kau, tunjukkan di mana jasadmu, Bud. Kita secepatnya akan mengangkatmu dari telaga," ucapku cepat. Ahmad melirik ke arahku. "Ini juga gara-gara kau, Rif. Kau bawa kami buat jadi tumbal bapakmu. Bangsat kau, Rif," ucap Budi dalam tubuh Ahmad. Aku makin bingung. Apa maksud ucapan Budi barusan? Apa salahku? Hari semakin sore. Sebentar lagi maghrib. Cengkraman Ahmad tiba-tiba melonggar. Tubuh Tejo jatuh ke tanah. Ia sudah tak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, Ahmad menoleh kepadaku dengan ketakutan, lalu tiba-tiba tersungkur tak jauh dari tubuh Tejo. Aku tak bereaksi ketika itu. Kejadian yang menimpaku sore itu benar-benar membuatku ketakutan sekaligus bingung. Aku tak pernah mengalami hal-hal mistis seumur hidupku. Di tengah kebingungan, terdengar sayup-sayup suara perempuan yang sedang tertawa di tengah hutan. Terdengar dekat sekali. Ya Allah, batinku. Ku coba tetap tenang,
Kuanggap itu hanyalah suara gesekan antara batang bambu yang tak jauh dari telaga tempat kami berenang. Surup menjelang malam, satu temanku tak ada yang tahu rimbanya. Entah tenggelam, entah dimakan setan. Jasadnya bahkan tak mau muncul ke permukaan. Sementara dua temanku yang lain saat ini tak sadarkan diri. Aku mencoba mendekati kedua tubuh temanku yang tak jauh dari pinggir telaga. Belum sampai 3 langkah, suara yang tadi kembali muncul. Kali ini terdengar lebih jauh. Aku tak berani melihat ke belakang. Ku coba untuk tetap maju menggapai tubuh temanku. "Mat, bangun Mat, ayo cari pertolongan," ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Ahmad. Tak ada jawaban. Baik Ahmad maupun Tejo benar-benar seperti mati. Padahal mereka cuma pingsan. Ketika aku tarik kedua tubuh temanku untuk menjauh dari pinggir telaga, kembali muncul suara yang menakutkan. Mau kau bawa kemana makananku? Kali ini suaranya jelas dan menggema. Aku langsung gemetaran. Tanpa menunggu waktu lama, aku lari terbirit-birit meninggalkan temanku. Aku sudah lupa bahwa kami berangkat berempat. Yang kupikirkan waktu itu, aku harus menjauh dari telaga secepat mungkin. Setelah berlari cukup lama, aku pun tiba di pinggiran kampung. Tolong telepon polisi!" teriakku kepada orang-orang yang berlalu lalang. Tak ada satupun yang menggubrisku. Sampai akhirnya datang seorang bapak-bapak yang menghampiriku. "Mas Arif, ada apa?" tanyanya. "Tolong teman saya, Pak. Teman saya di telaga, Pak. Tolong, teman saya tenggelam di telaga atas bukit," ujarku dengan gagap. Bapak parubaya tersebut bisa menangkap perkataanku. Ia memasukkan tangan ke sakunya, mengambil telepon genggamnya. "Nak, tenang dulu. Saya akan teleponkan polisi. Sekarang sudah gelap." Hari semakin gelap. Bapak itu pun mengantarku ke restoran milik ayahku. Aku masih tak percaya kejadian senaas itu menimpa teman-temanku. Sementara saat pikiranku masih tak beraturan, bapak yang tadi mengantarku tiba-tiba saja mencengkeram lenganku dengan kuat. "Nak, kau yakin ini restoran milik ayahmu?" tanyanya. "Iya, Pak." "Kau yakin?" tanyanya lagi. "Memang kenapa, Pak?" Tak ada jawaban, tapi langkah kami terhenti. Aku semakin kebingungan. Restoran milik keluarga kami hanya berjarak tak lebih dari 50 meter dari tempat kami berpijak saat ini. Tapi entah kenapa, bapak itu terdiam, seperti melihat sesuatu di restoran kami. Sementara menurutku, tak ada yang aneh dari restoran yang tiap hari kulihat tersebut. "Kita tunggu polisi di sana saja," ujar bapak tersebut sambil menunjuk ke salah satu pos polisi kosong. Aku bermaksud mengajak para karyawan kami untuk ikut membantu menolong temanku. Tapi si bapak mencegah, katanya lebih baik tak mengganggu orang yang bekerja. Bapak tersebut kemudian mengucap satu hal yang masih kuingat sampai hari ini. "Nak, masakan di restoranmu mungkin enak, tapi jangan lupa berdoalah sebelum kau makan," ujarnya. Setelah menunggu hampir 2 jam, satu mobil kepolisian tiba bersama tim SAR, lengkap dengan peralatan selam mereka. Tak menunggu lama, kami segera menuju ke lokasi kejadian. Beberapa warga ada yang membuntuti kami. Kabar adanya anak yang tenggelam di telaga didengar orang-orang di sekitar restoran keluargaku. Mereka berkumpul dan berduyun-duyun mendatangi telaga seperti mau lihat festival. Belum sampai telaga, salah satu dari anggota polisi menemukan seorang anak laki-laki dari pinggir jalan setapak. Ia memegangi anak yang menggigil tersebut. "Ahmad!" teriakku. Anak itu menoleh padaku. Benar, itu adalah Ahmad. Aku bersyukur Ahmad selamat. Namun ketika aku mendekatinya, ia malah berlindung di belakang petugas polisi yang menemukannya tadi. Seperti ketakutan melihat wajahku. "Saya akan mengamankan adik ini ke bawah bukit dulu," ujar petugas tersebut.
Ketika aku berpapasan dengan Ahmad, aku mendengar sedikit bisikan. Aku menoleh cepat. Siapa yang berbisik padaku tadi? Tidak mungkin kawanku Ahmad. Dia selalu berhati-hati dengan ucapannya. Setibanya di telaga, polisi segera memasang garis polisi. Sementara tim SAR sudah bersiap menyisir lokasi tersebut. Tak lama aku dipanggil bapak yang tadi menolongku. Ini anak yang melapor tadi, Pak, ujar si bapak. Nak, bisa kau jelaskan di mana temanmu tadi? Ujar Pak Polisi. Petugas sudah menghubungi keluarga dari kedua temanku. Mereka akan segera menuju lokasi. Budi tenggelam di telaga, Pak. Kalau Tejo tadi sudah ada di sana. Loh, kok gak ada, Pak? Tadi tubuh Tejo terakhir kali saya lihat di situ, Pak. Tepat di pinggir telaga, dekat pohon itu. Sumpah, saya nggak bohong, Pak, ujarku. Tubuh Tejo tak lagi di tempat terakhir aku meletakkannya. Apa mungkin Tejo sudah melarikan diri setelah aku tinggalkan? Tapi tidak mungkin. Ia bersama Ahmad dan tak sadarkan diri. Ahmad bahkan harus dibantu untuk menuruni bukit. Lantas, siapa yang membawa tubuh Tejo? Kepalaku teringat dengan sosok hitam yang mengejarku tadi. Mungkinkah makhluk itu tadi sudah memakan Tejo? Bulu kuduku berdiri. Aku bukan orang yang tidak punya rasa setia kawan. Tapi saat ini aku benar-benar ketakutan. Asalkan aku selamat, tak apa kawanku dimakan iblis sekalipun. Berjam-jam menunggu, pencarian tak membuahkan hasil. Polisi menyisir di darat di sekitar telaga. Sementara ada 4 orang tim SAR yang menyelam untuk mencari keberadaan Budi. Waktu sudah menjelang jam 11 malam. Para petugas mulai berputus asa karena tak segera menemukan titik terang. Kakak Budi tiba di lokasi bersama ayah Tejo. Setelah berbincang dengan petugas, mereka melirikku, kemudian melengos begitu saja. Ayah Tejo membawa seekor ayam hitam legam, sepertinya seekor ayam cemani. Ia mendekati telaga. Aku hanya melihatnya dari belakang. Ia berkomat kamit di bibir telaga, tepat di mana aku terakhir kali melihat jasad Tejo sebelum menghilang. Tangan kirinya memegangi tubuh ayam cemani yang sebenarnya belum cukup besar. Sementara tangan kanannya terlihat mencekik leher ayam tersebut. Suara ayam tercekik. Ayam cemani yang sekarat dilempar ke telaga. Tak sampai 10 detik, muncul mayat dari dalam telaga yang mengambang begitu saja. Itu adalah jasad Budi. Aku, petugas polisi, warga, bahkan para tim SAR yang ada di lokasi benar-benar seperti kehabisan kata-kata. Bagaimana bisa dari tadi para petugas sudah menyelam di sekitar titik itu, namun tak ada satupun petugas menemukan jasad korban. Sementara ayah Tejo yang baru saja datang berjampi-jampi lalu melemparkan ayam cemani. Tiba-tiba saja mayat Budi mengambang di depan kami semua. Jasad Budi dibawa ke tepian telaga oleh tim SAR. Tubuhnya sudah putih pucat. Dari mulutnya keluar cairan putih, begitu pula dari kedua lubang hidungnya. Matanya membelalak. Hingga kini, aku masih ingat betul ekspresi wajah mayat Budi. Ia seperti marah padaku. Kakak laki-laki Budi seperti tidak kaget dengan kejadian yang menimpa adiknya. Ia mengusap dahi adiknya dengan lembut. Setelah berbincang dengan beberapa petugas, jasad Budi akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Perlahan, mobil ambulans yang membawa jasad Budi menjauh dari tengah hutan, menembus jalan setapak hingga hilang dari pandanganku. Tiba-tiba, aku dikagetkan oleh sebuah tangan yang menepuk bahu kiriku cukup keras. Saat aku menoleh, tepat di depanku ada raut muka seorang bapak dengan wajah muramnya. Ia adalah ayah Tejo, yang sampai saat ini belum diketahui rimbanya. Nak,
Bisa kau telepon ayahmu sekarang? Tanyanya tiba-tiba. Aku melihat wajahnya yang sayu. Tubuhnya yang begitu dekat denganku membuatku dengan jelas bisa menghirup aroma menyan yang menusuk hidung. Lebih baik kau ingatkan bapakmu agar lebih berhati-hati, atau keluargamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Gertaknya. Aku tak benar-benar paham apa yang dibicarakan ayah Tejo. Kupikir dia benar-benar membenciku saat ini, dan aku tak bisa menyalahkannya karena akulah orang yang meninggalkan Tejo di tengah hutan. Yang kutakutkan hanyalah tentang keluargaku. Apakah hal gaib yang menimpaku dan kawan-kawanku berhubungan dengan keluargaku? Tapi apa gerangan? Bahkan tak ada satupun keluargaku yang tahu aku bermain berlaga bersama kawanku sore tadi. Setelah diinterogasi cukup lama di polsek terdekat, ayahku menjemputku. "Syukurlah kau selamat, nak," ujar ayahku sambil menyetir mobil. Aku yang duduk di sisi ayahku tak benar-benar mendengar apa yang ia ucapkan. Aku masih kepikiran dengan ucapan ayah Tejo. Tejo sendiri masih belum diketahui di mana jasadnya. Pihak kepolisian mengatakan mereka masih akan menyisir lokasi seminggu ke depan. Ayahnya juga tak ketinggalan. Ia memutuskan untuk ikut mencari jasad anaknya sendiri. Ayah Tejo yang merupakan orang asli Banten memang dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan, terutama dalam hal gaib. "Rif, kau kenapa, nak? Bengong begitu dari tadi. Kau tak dengar apa yang ayah bilang tadi?" ucap ayahku. Apa ya? "Maaf, aku ngantuk," jawabku singkat. "Kau jangan begitu kalau orang tua lagi ngajak bicara, tidak sopan namanya." Ayahku mulai menaikkan nadanya. "Iya ya, maaf ya. Apa ada yang ayah sembunyikan dari kami?" ujarku balik bertanya. "Maksudmu apa? Sesuatu yang ayah sembunyikan dari aku dan kakak atau ibu?" ujarku. "Kok nanya gitu? Ada apa?" "Tak apa ya, jawab saja dengan jujur." "Tidak ada, nak," jawab ayahku singkat. Perbincangan berhenti. Suasana benar-benar hening, seakan ayahku menciptakan tembok antara dirinya dan diriku. Aku sadar ada yang ia sembunyikan dariku, tapi kupikir itu tak penting selama keluargaku bahagia. Kami tiba di rumah dengan sambutan yang tak lazim. Ibuku berlari dari arah pintu menuju halaman, kemudian memeluk ayah yang baru saja keluar dari mobil. Ia menangis sambil meneriakkan nama kakak perempuanku. Mas, Ratih, Mas," ucap ibuku sambil terisak. "Iya, Ratih kenapa, Bu?" "Ibu tenang dulu, ngomongnya jangan sambil nangis begitu," ucap ayahku. Aku hanya memperhatikan kedua orang tuaku dari belakang. Ibu melirikku, kemudian menyambarku, memelukku dengan erat. "Bu, kenapa, Bu?" tanyaku. "Maafkan ayah ibumu yang berdosa ini, nak," jawab ibuku. Jawaban yang sebenarnya sudah menunjukkan ada yang tidak beres dengan keluarga kami. "Sudah, jelaskan dengan singkat. Ratih kenapa?" bentak ayahku sambil menarik lengan ibuku. Hampir saja aku terjatuh karena ikut tertarik. "Ratih sudah tiada, Mas. Tubuhnya di pagar, dekat pintu belakang rumah," ucap ibuku sambil terisak. "Hah? Di pagar? Apakah ibuku sedang bercanda? Rani di mana? Belum pulang?" tanya bapakku. Ibuku mengangguk cepat. Kami bertiga segera bergegas menuju ke pekarangan belakang rumah. Ayahku tiba-tiba ambruk sambil terkaget. Ibuku kembali menangis semakin menjadi-jadi. Waktu itu mungkin sudah lewat tengah malam. 3 ujung pagar berkarat menancap di leher, dada, dan perut kakakku. Mulutnya terkoyak hingga ke pipi kirinya. Aku seperti melihat adegan dalam film Saw. Namun bedanya kali ini aku melihat dengan nyata. Ibuku sudah seperti kesurupan. Namun aku seperti mulai menikmati pemandangan menyeramkan yang ada di hadapanku. Ketika kami semua masih syok, jari-jari di tangan kiri kakakku bergerak-gerak. Kulihat betul mimik mukanya yang tersenyum kemudian tertawa dengan lucu. Ibuku pingsan, ayahku ketakutan. Sementara aku tersenyum kegirangan. Mendadak aku menjadi liar. Aku seperti kehilangan kontrol tubuhku sendiri. Aku berusaha berteriak, namun kerongkonganku seperti bukan milikku lagi. Kesadaranku mulai menipis.
Sementara malam kian hening. Semuanya menjadi gelap. Lalu entah datang dari mana, tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud menjerit-jerit. Aku yakin itu suara seorang perempuan. Ia terus menjerit ketakutan. Matanya menengadah ke atas. Tepat di depannya, sosok hitam seolah siap menyantapnya kapanpun. Beberapa saat kemudian, perempuan itu terbaling lemas. Aku ikut menggigil ketakutan melihat pemandangan yang terjadi di depanku. Mungkinkah ini mimpi? Setauku, aku baru saja dijemput ayahku pulang dari kejadian di bukit tadi. Teman-temanku sudah ketemu. Oh ya, kakak perempuanku sedang sekarat menancap di pagar. Bagaimana keadaannya? Sementara aku bertanya-tanya, tiba-tiba sesuatu menggelinding hingga menyentuh kaki kiriku. Sebuah kepala. Lehernya masih meneteskan darah segar. Aku sangat kaget dan melangkah mundur. Potongan kepala itu kembali menggelinding hingga wajahnya menghadap ke atas. Aku tahu betul siapa pemilik potongan kepala tersebut. Aku ambruk, dengkulku menyentuh tanah. Kuraih potongan kepala itu, kupeluk erat-erat sambil menangis. Tangisku semakin menjadi-jadi, dan tanpa kusadari, makhluk hitam besar sudah ada di depanku. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku masih sesegukan sambil memeluk kepala kakakku. Bajuku sudah penuh dengan darah. Kemudian, makhluk hitam besar itu merebut potongan kepala tersebut dari genggamanku, lalu melahapnya. Darah menetes dari taring bawahnya yang menjulur ke atas hingga hampir menyentuh mata. Sementara dari belakang, muncul dua orang yang berjalan mengikuti langkah makhluk tadi. Mereka tak asing, pikirku. Mataku tak mungkin salah. Mereka adalah ayah dan ibuku. Tapi kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba muncul dan mengikuti makhluk tadi? Aku mencoba memanggil keduanya. Namun suaraku tak keluar dari kerongkongan. Pandanganku merayap. Aku sedang berada di sebuah kebun bambu tanpa penerangan sedikit pun. Tapi anehnya, mataku bisa melihat makhluk menyeramkan tadi. Kupikir ini terlalu nyata untuk menjadi sebuah mimpi. Aku bergerak dan berlari mengejar kedua orang tuaku. Kuraih tangan mereka, ayah dan ibuku masih bergeming, seakan aku tak berada di situ. Aku berusaha sekuat tenaga, hingga akhirnya satu patah kata keluar dari tenggorokanku yang serak ini. Tolong! Ibuku menoleh. Aku ingat benar dia berekspresi dingin, namun tetap berusaha tersenyum. Ia mengenaliku. Siapa sebenarnya makhluk itu? Kenapa kalian mengikutinya padahal dialah yang memakan karate? Tapi tak ada satupun kata yang keluar dari mulutku. Ibuku melenggang. Aku tak berani mengikuti mereka lagi. Saat aku berusaha menarik ibu dan ayahku, tanpa tersadar dari sisi makhluk hitam tadi, ada ratusan makhluk serupa muncul dan bersorak riang. Apa mereka sedang berpesta? Tapi tak ada satupun dari makhluk itu yang menyadari keberadaanku. Aku benar-benar tak dipedulikan. Sampai akhirnya dari kejauhan, aku melihat kakak perempuanku yang kedua sedang berlenggak-lenggok di tengah kerumunan. Sejak kapan Kak Retno sepandai itu menari tradisional? Terkadang ia melenturkan tubuhnya, menggeliat di tanah dengan kedua tangannya penuh luka cakar. Di sisi lain, orang tuaku terlihat bersujud ke makhluk hitam tadi. Makhluk yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk yang mengelilingi Kak Retno. Aku seperti menyaksikan keluargaku sedang bermain peran. Tanpa sadar, aku berlari mendekati orang tuaku. Berlari dan terus berlari. Tapi sama sekali, aku tak bisa mendekati mereka sedikit pun. Suasana kembali gelap. Nak, sadar! Suara laki-laki menyadarkanku. Orang tersebut adalah ayah Tejo. Pak, di mana ibu saya? Ujarku. Ia terdiam. Kemudian mengusap dahiku yang berkeringat. Kadang manusia memang bisa hilaf, tapi jika sudah sejauh ini, ayahmu sudah memancing makhluk yang harusnya ia tak usik. Jawabnya tanpa ekspresi. Kulihat halaman belakang rumahku sudah penuh dengan orang, polisi, dan warga setempat. Suasana halaman belakang rumahku tiba-tiba menjadi tenang, dingin, hening, sekaligus ganjil.
Beberapa jam berlalu masih hening hingga suara tangisan itu muncul entah dari mana. Beberapa polisi datang membawa kantong jenazah lengkap dengan keranda beroda. Ada 3 kantong jenazah, 1 kain kafan sisanya. Ranjang jenazah kemudian melintas di hadapanku. Suara rodanya berdecit-decit bagai jeritan tertahan. Selintas, kafan yang menutupi jasad itu tersingkap diterpa angin. Dari balik kain yang tersingkap itu, sepasang mata mendelik menatapku. Seketika itu, aku terdiam. Ibuku tak pernah menatapku dengan ekspresi menyeramkan itu.